Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pamate. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penjumlahan bilangan pecahan ya, adik-adik. Dan mudah-mudahan ini soal mewakili seluruh bentuk soal penjumlahan bilangan pecahan ya. Oke, langsung saja adik-adik kita bahas satu persatu soal yang saya contohkan di sini. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya, bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Jadi ini adalah pembilang, kemudian ini adalah penyebut. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, adik-adik harus memahami mana pembilang dan mana penyebut ya. Pokoknya bahasa saya yang paling mudah dipahami, bilangan yang di atas itu adalah pembilang, kemudian bilangan yang di bawah itu adalah penyebut. Oke, langsung saja kita bahas contoh yang pertama. Di sini ada contoh 1/3 ditambah 4/3. Nah, oke. Perhatikan di sini adik-adik penyebutnya. Ya. Di sini penyebutnya 3, kemudian ini juga 3. Jadi penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama seperti ini, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi tinggal langsung dijumlahkan pembilangnya saja. 1 tambah 4 yaitu 5 per penyebutnya tetap yaitu 3. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini juga penyebutnya sama ya, yaitu 4. Maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3 tambah 5, 8 per 4. Nah, kalau tadi 5/3 itu kan sudah sederhana ya, karena semua bilangan di sini merupakan bilangan prima. Akan tetapi di sini untuk yang nomor 2 itu 8 dibagi 4 kan bisa diselesaikan ya. 8 dibagi 4 ya, itu sama dengan 2. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah 2/3 ditambah 4/9. Nah, di sini penyebutnya beda ya. Yang ini 3, kemudian yang ini 9. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ambil bilangan terbesar ya, karena di sini 3 dan 9 itu merupakan kelipatannya. Jadi kita ambil bilangan yang paling besarnya aja di sini yaitu 9. Berikutnya 9 ini ya dibagi 3 ya. Jadi 9 dibagi 3 itu 3 kan, lalu dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6 ya. Ditambah, nah kemudian selanjutnya adalah 9 dibagi oleh 9. Itu hasilnya 1 ya. Kemudian dikalikan dengan 4. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Sehingga ini bisa kita selesaikan kembali ya. 6 tambah 4, 10 dibagi 9. Nah, itu. Berikutnya, ini juga sama, penyebutnya berbeda, akan tetapi 4 dan 2 merupakan kelipatan. Kita ambil yang 4 ya. Kemudian seperti tadi, 4 ini kita dibagi dengan 4, itu hasilnya 1, lalu dikalikan dengan 3. Ya, 1 kali 3, 3. Kemudian ditambah, ini bisa diperpanjang ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian 4 dibagi 2, itu hasilnya 2, kalikan dengan 5. 2 kali 5, 10 ya. Sehingga hasilnya menjadi 3 tambah 10, 13/4. Nah, selesai ya. Kemudian berikutnya, 2
per 3 ditambah 4 per 5 itu sama dengan berapa? Oke, seperti biasa adik-adik, jadi yang kita perhatikan adalah penyebutnya. Ya, ini 3, ini 5. Nah, di sini 3 dan 5 bukan merupakan kelipatannya. Bagaimana? Beda dengan contoh yang sebelumnya tadi ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalian cukup gunakan teknik seperti ini ya. Kalian kalikan dulu untuk penyebut ini dikali ya. Berarti hasilnya adalah 3 kali 5, 15. Oke, saya ulangi ya. Jadi ini penyebutnya dikalikan. 3 dikali 5 itu hasilnya 15 gitu ya. Nah, selanjutnya setelah dikalikan penyebutnya lalu dikali silang. 2 dikali 5 hasilnya 10. Tambah berikutnya 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi hasilnya menjadi 10 tambah 12 itu 22 per 15. Oke. Contoh berikutnya 3 per 5 ditambah 5 per 3. Nah ini juga sama. Pembilangnya beda. Ya. Ini 5, ini 3. Dan bukan merupakan kelipatannya. Berarti kita kalikan penyebutnya. Yang ini ya. Kali 5 kali 3 itu hasilnya 15. Kemudian, seperti tadi kita kali silang gitu ya. 3 dikali 3 itu hasilnya 9 ditambah 5 dikali 5 itu hasilnya 25. Itu ya. Sehingga kita selesaikan lagi 9 tambah 25 itu 34 per 15. Oke. Contoh berikutnya. Di sini ada 2 ditambah 4 per 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Oke, adik-adik, anggap saja kalau ada bilangan tanpa ada penyebut, penyebut itu bisa dibilang pembagi ya. Di sini kan 2 ya. Nah, berarti penyebutnya itu ini adalah 1. Jadi diibaratkan seperti itu. Nah, konsepnya berarti tinggal kali silang seperti tadi kan. 1 dikali 3, 3 ya. Gitu. Atau pokoknya kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian lihat penyebutnya di sini. Ternyata hanya ada 3 kan? Kita tulis kembali saja di sini. 3 gitu ya. Nah, setelah itu lalu kali silang. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Ditambah di sininya 4. Sehingga hasilnya menjadi 10 per 3. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga sama nih. Contoh yang percis dengan yang barusan. 3 per 4 tambah 3. Nah, lihat penyebutnya di sini hanya ada 4. Kalian tulis saja di sini langsung 4. Oke. Setelah itu, ya, di sini tidak ada, kalau misalkan mau dikali kan berarti kali 1 ya. Seperti tadi saja. Tulis saja langsung 3, lalu ditambah, ini baru kali silang. 3 kali 4, 12. 3 ditambah 12, hasilnya 15, dibagi 4 atau per 4 ya. Nah, itu adik-adik cara menjumlahkan pecahan ya dari berbagai bentuk soal. Namun di sini ada beberapa lagi soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Ada pecahan yang ditulis seperti ini ya. 1, 2 per 3. Nah, ini artinya adalah 1 dikalikan dengan 3, itu hasilnya 3 ya. Ini dikali. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan dengan 2. Saya ulangi ya. 1 dikali 3 itu hasilnya 3 kan? 1 dikali 3 itu hasilnya 3. Lalu ditambahkan dengan 2. Itu hasilnya adalah 5. Per, lihat penyebutnya. Ya. Penyebutnya di sini adalah 3. Berarti 5 per 3. Maka dengan demikian
1/2/3 itu sama saja dengan 5/3. Dari mana 5/3 kok bisa ditulis menjadi 1/2/3? Ini dari hasil baginya ya adik-adik. 5 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa yang mendekati 5? Itu 3 kali 1 ya. 3. Nah, 5 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, 1 di sini ya, itu merupakan hasil baginya. Kemudian 2 adalah sisanya. Dan 3 adalah pembagi. Nah, sehingga seperti saya bilang tadi, 1/2/3 itu bisa ditulis menjadi atau sama dengan 5/3. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nanti kalau ada soal yang berbentuk seperti ini, dirubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Oke, lanjut. 1/2/3 ditambah 4/3. Nah, ini kita rubah lagi seperti tadi ya. Ini 1 dikali 3 tadi kan 3 ya. 3 ditambah 2 itu 5/3. Ditambah 4/3. Kita tulis kembali ya. Nah, lalu kita selesaikan. Di sini penyebutnya sama. Berarti kembali ke contoh yang pertama tadi, yang ini ya. Jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 9/3. Ya. 9 dibagi 3 ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu hasilnya adalah 3. Oke, lanjut. 2/3 ditambah 1/4/9. Nah, untuk yang 2/3-nya kita tulis kembali, karena itu udah standar ya, bentuk pecahannya. Kemudian ini yang kita rubah, 1 kali 9 kan 9 ya, 9 ditambah 4. Jadi sekali lagi ini dikali, lalu hasilnya nanti dijumlahkan. Ya. 1 dikali 9, 9, 9 ditambah 4. Itu hasilnya adalah 13/9. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini. Ini 3, ini 9 penyebutnya. Ini merupakan kelipatan ya. Jadi kalau kelipatan tadi di contoh sebelumnya, maka kalian tinggal tulis penyebutnya bilangan atau kelipatan yang terbesarnya itu 9. Nah, kemudian 9 ini dibagi 3 ya. Itu hasilnya 3 lalu dikalikan dengan 2 ya. Jadi 3 kali 2 6 ya. Jadi ditambah ya. 9 bagi 9 itu 1 kalikan dengan 13. Itu hasilnya adalah 13 ya. Sehingga menjadi kita jumlah 6 tambah 13 itu hasilnya. Oke. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum dipahami, bisa kalian ulang lagi video ini. Selanjutnya, di sini 2/3/4 ditambah 3/5/2. Berarti harus kita rubah lagi nih ya semuanya ya. Kita rubah 2 kali 4, kemudian dijumlahkan dengan 3. 2 kali 4 hasilnya 8, 8 tambah 3 itu hasilnya 11/4. Ya. Ditambah ya, 3 dikali 2 ya, lalu dijumlah dengan 5. 3 kali 2, 6, tambah 5, ini juga 11/2. Oke. Setelah itu kita selesaikan ya. Nah, ini juga sama 4, 2 penyebutnya merupakan kelipatan. Berarti bisa kita tulis penyebutnya 4 ya. 4 bagi 4 itu 1, kemudian dikalikan dengan 11. Hasilnya 11 ditambah 4 dibagi 2, itu hasilnya 2, 2 kali 11, 22. Jadi hasilnya 33/4. Oke, bisa ya? Lanjut. Ini juga sama.
1 kali 3, 3 ya, ditambah 2. Itu hasilnya 5 per 3. Tambah 2 kali 5, 10. Tambah 4. Berarti 14 per 5. Selesaikan. Nah, di sini penyebutnya beda ya. Berarti harus dikalikan 3 kali 5, 15 gitu ya. Setelah itu lalu kita kali silang ya. 5 kali 5 itu 25 ditambah 14 dikali 3. Itu hasilnya 42 ya. Kita selesaikan 25 ditambah 42. Itu hasilnya adalah 67 per 15. Oke, lanjut. Terakhir ini 2, 3 per 5 ditambah 3, 5 per 2. Jadi kita kalikan lagi ini 2 kali 5, 10 tambah 3. Jadi 13 per 5 ditambah 3 kali 2, 6 tambah 5. Itu 11 per 2. Sama dengan, nah ini juga beda dan bukan merupakan kelipatan, maka penyebutnya kita kalikan ya. 5 kali 2, 10. Lalu kali silang, 13 kali 2 itu 26 ditambah 11 kali 5 ya, itu 55. Sehingga hasilnya menjadi 26 tambah 55, itu hasilnya adalah 81 per 10. Nah, seperti itu ya adik-adik. Ini beberapa contoh yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk di like, komen, share jika bermanfaat, dan subscribe channel Agus Wehendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.